Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainia Rahma, NPM 233140001 PM. Di sini saya akan mempresentasikan tugas presentasi praktikum struktur beton 2. Yang terdapat menunya yaitu introduction ke results and discussion dan ke conclusion. Di introduction, Harton pada tahun 1999 mengatakan building structure must be able to withstand existing loads, both inner and external loads. So, accurate and tough structural calculation of analysis are needed to meet the criteria of strength, easy of use and safety, and the age of the target bolt. This is resistance. Beams and columns are very important structural parts in building a house. So the calculation and analysis of both parts of the structure must be based on combination of appropriate load factor and force. Di mana perlu dipahami bahwa bangunan tidak hanya diperhatikan seninya saja, namun yang terpenting adalah ketahanan bangunan terhadap beban statis yang dirancang atau ketahanan struktur terhadap kemungkinan bencana seperti gempa bumi. Oleh karena itu, gambaran yang jelas tentang perilaku dan besarnya beban yang memengaruhi struktur serta karakteristiknya harus diperoleh sebelum melakukan analisis dan desain struktur. Nah, di sini terdapat limitation of ISO. Nah, di limitation of ISO ini adalah penulis skripsi ini meliputi analisis beban pada balok dan kolom gedung asrama 2 lantai. Yang studi kasusnya pembangunan sarana penunjang surau suluk induk KP baru. Lanjut ke basic analisisnya, yaitu di basic analisisnya ini intinya ketika menganalisis struktur mendapatkan kriteria yang kuat, kenyamanan. Selain itu kenyamanannya atau sustainability-nya, keselamatan security-nya, dan umur bangunan yang direncanakan, daya tahanan. Ya dimana ini dikatakan oleh Hartono pada tahun 1999. Lanjut, the regulation relate to construction, di mana terdapat peraturan terkait perhitungan konstruksi yang pada penulis skripsi ini menggunakan, yaitu 1. Desain rumah dan bangunan tahan gempa yang menurut SNI 03-1726-2022. Kedua, peraturan beban konstruksi Indonesia dalam PPIUG 1983. Nah, ketiga, peraturan metode perhitungan struktur beton bangunan yang di dalam SNI nomor 03-2847-2022. Selanjutnya jenis beban, type of load. Beban dan jenis beban yang mempengaruhi suatu struktur sebenarnya tergantung pada jenis struktur tersebut. Jenis beban, data beban, dan faktor beban serta kombinasinya diberikan di bawah ini sebagai referensi untuk perhitungan struktur. Jenis beban biasa diperhitungkan ketika merancang struktur bangunan, yaitu menggunakan biasanya dipertimbangkan pertama beban mati,
Nah, beban mati ini adalah beban yang mempengaruhi gaya gravitasi yang tetap berada pada tempatnya secara permanen searah dengan tanah tempat struktur didirikan, yang meliputi berat struktur itu sendiri dan seluruh beban yang tetap berada di tempatnya pada saat struktur berdiri. Kedua, beban hidup. Beban hidup ini adalah beban yang ditimbulkan akibat pemakaian atau pengguna bangunan dan benda yang bergerak seperti mesin dan perlengkapan lainnya yang dapat berubah pada saat perancangan bangunan. Nah, analisis yang baik memerlukan data yang memuat informasi terkait objek yang dianalisis dan konsep dasar teori. Masuk di results and discussion. Di bagian ini terdapat loading on beams, yang dimana pembebanan pada balok itu sendiri adalah bagian struktural yang fungsional menyamakan beban pada pelat atau dinding penghubung antar kolom. Nah, total beban yang diterima balok diterapkan pada kolom dan kemudian pada pondasi sebuah bangunan. Ini menggunakan beban balok tipe B2, yang dimana beban mati yang bekerja pada balok sangat besar pada balok itu sendiri, atau beban merata pada segitiga lembar atap. Info biayanya berasal dari Peraturan Pembayaran Indonesia untuk gedung. Nah, lanjut ke determination of the earthquake area zone, yang dimana berdasarkan pada peta zona gempa Indonesia, konstruksi diasumsikan terletak di zona gempa 2, yaitu zona gempa Indonesia. Nah, analisis struktur mengenai beban gempa bangunan tersebut direalisasikan dengan menggunakan metode analisis dinamik spektrum tanggapan. Nah, lanjut ke depreciation of this design, yaitu pada tulang balok B2 15/30 dengan memiliki luasan tulangan yang berbeda dan nilai tulangan yang dipakai menghasilkan jumlah yang berbeda. Tulangan kelompok tipe K2 berdasarkan analisa SAP 2000, kolom K tidak cukup kuat untuk memikul beban yang dibawanya, maka penulis skripsi ini merancang kolom baru dengan dimensi 30x30 dengan tulangan yang menggunakan 8:16. Begitupun pada analisa SAP 2000 K1 yang tidak cukup kuat untuk memikul beban yang dibawanya, maka penulis skripsi ini merancang kolom baru dengan dimensi 40x40 menggunakan tulangan 12:16. Oleh karena itu, sesuai dengan tujuan penulis skripsi ini berdasarkan hasil analisis secara umum, ada beberapa yang diambil ketika menyusun skripsi ini. Kesimpulannya adalah: pertama, menentukan dimensi balok, tipe, dan berat beban yang bekerja pada balok sudah sesuai dengan pengoperasian gedung tersebut. Kedua, dari hasil pengendalian desain kolom yang dibutuhkan, kolom K1 dan kolom K2 mempunyai perpanjangan memprediksi kombinasi kinerja beban terjadi. Ketiga, dari analisa program SAP 2002 versi 2014, kolom tipe K1 dalam ini 30x30 cm harus dipasang perkuat menjadi 40x40 cm dalam kolom, dan kolom tipe K2
20 kali 20 cm diperbesar 30 kali 30 cm. Dari hasil perhitungan Getah-Falken 2000 versi 2014, tulangan fleksibel tipe B2 7/14 mm², untuk menyanggah dan tulangan 6/14 mm² di lapangan. Sedangkan untuk perkuatan balok tipe B1 0,2/0,4 menghasilkan tulangan lentur sebesar 10-16 mm penyangga dan 8-16 mm untuk perkuatan lapangan. Untuk itu, presentasi saya sekian dan terima kasih.